Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Latifah Daraja di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Setelah hampir 1 bulan saya tidak posting apapun di YouTube karena memang sedang libur dan tes semester. Nah, hari ini saya akan mulai insya Allah aktif posting lagi di akun YouTube saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan di video kali ini adalah kaidah pencacahan pada subbab aturan pengisian tempat. Nah, untuk memahami bagaimana cara mencari atau menentukan, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan aturan pengisian tempat, di sini akan saya jelaskan langsung dengan contohnya saja. Nah, seperti di sini ada contoh dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat bilangan 3 digit. Nah, tentukan banyaknya bilangan yang bisa dibuat dengan syaratnya ada A, B, C, D. Yang pertama itu jika bilangan itu ganjil. Kemudian yang B itu jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit yang berbeda. Kemudian yang C itu jika bilangan itu lebih dari 400 dan yang terakhir jika bilangan itu lebih dari 400 dengan digit-digit berbeda. Nah, kita langsung bahas saja, mohon diperhatikan. Jadi, ini saya ulangi soalnya, kita di sini disuruh menentukan bilangan yang terdiri dari 3 digit dari angka-angka yang telah disediakan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oleh karena itu, yang pertama kita tahu kita akan membuat bilangan yang terdiri dari 3 digit, maka kita siapkan 3 tempat. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian yang diminta di soal itu adalah bilangannya ganjil. Nah, kalau kalian mau cari bilangan ganjil, kita tahu ganjil atau genap itu kan dilihat dari angka terakhir. Misalnya kita melihat angka 125. Udah tahu pasti dia ganjil karena angka paling belakang ganjil. Nah, maka dari itu, untuk kasus yang A ini, karena kita mau nyari bilangan ganjil, maka kita lihat dulu dari angka 1, 2, 3, 4, 5 yang ganjil itu siapa aja. Yang ganjil itu adalah 1, 3, dan 5. Nah, sehingga di angka satuan atau angka terakhir ini hanya boleh ditempati oleh angka 1, 3, atau 5. Jadi biar nanti angka yang terbentuk itu adalah angka ganjil. Nah, berarti ada berapa bilangan yang bisa menempati digit terakhir dari plot atau kotak ini? Ada 3, yaitu angka 1, 3, dan 5. Nah, sehingga di sini kita isi 3, yaitu banyaknya bilangan yang bisa menempati kotak ini. Nah, kemudian syaratnya tadi kan cuma ganjil, berarti yang kita perhatikan itu kan cuma yang digit belakang. Nah, yang 2 digit depan ini kan berarti boleh bebas diisi oleh siapapun. Nah, karena bebas diisi oleh siapapun berarti semua angka yang tersedia itu bisa dipakai. Padahal angka yang tersedia ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan, maka di sini diisi 5. Kemudian digit pertama juga sama, bisa kita isi 5. Nah, maka hasilnya tinggal kita kalikan. 5 kali 5 kali 3. 5 kali 5, 25, dikalikan 3 ada 75 bilangan. Nah, selanjutnya yang B. Yang B itu sama, kita akan menentukan bilangan yang terdiri dari 3 digit. Maka kita siapkan 3 kotak. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan bilangan ganjil dengan digit-digit berbeda. Nah, maksudnya itu apa sih dengan digit-digit yang berbeda? Jadi, misalnya nanti ini kan diminta untuk bilangannya itu harus dengan digit-digit yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalnya nanti di digit terakhir itu udah ada angka 1,
udah dipakai angka 1, maka nanti yang digit pertama dan digit kedua itu nggak boleh ada angka 1. Nah, misal di sini ada angka 5, maka nanti di digit yang lainnya nggak boleh kita pakai angka 5. Misalnya terbentuk angka 2, 2, 3, itu nggak boleh. Kenapa? Karena 2-nya berulang. Begitu. Nah, paham ya? Saya ulangi lagi, maksudnya bilangan yang digit-digitnya berbeda itu, jadi kalau misalnya digit terakhir udah dipakai satu bilangan, maka dia nggak boleh, bilangan tersebut nggak boleh dipakai di digit yang lain. Nah, langsung saja yang pertama syaratnya itu adalah ganjil. Karena syaratnya ganjil, maka sama, kita cari angka-angka dari yang udah tersedia ini, mana yang merupakan ganjil, sama yaitu angka 1, 3, dan 5. Nah, kemudian kalau tadi kan yang A kita isi ini semuanya 5 sama 5, digit 2 yang nggak ada syaratnya. Nah, di sini ada syarat digit-digitnya berbeda. Ini yang terakhir kan 3. Nah, terus gimana ini yang digit kedua sama yang digit yang pertama? Nah, jadi tadi kan angka yang tersedia itu kan 5. Dari angka 5 yang tersedia, satu bilangan itu udah dipakai di digit terakhir. Berarti dari 5 udah kepakai 1, maka bilangan yang tersedia tinggal berapa? Tinggal 4. Terus sekali. Nah, dari 4 ini udah 4 bilangan udah dipakai di digit kedua. Sehingga sisa bilangan yang bisa dipakai di digit pertama berapa? Ya dikurangi 1, yaitu 3. Sehingga banyaknya bilangan adalah 3 kali 4 kali 3. Berapa? 12 kali 3 sama dengan 36 bilangan. Nah, saya lanjutkan yang C. Nah, yang C itu syaratnya adalah jika bilangan itu lebih dari 400. Nah, kalau lebih dari 400, pertama kan kita siapkan dulu sama 3 kotak atau 3 tempat. Nah, kalau bilangan itu lebih dari 400, berarti yang kita perhatikan itu kan angka pertamanya atau digit pertamanya. Kalau lebih dari 400, berarti siapa saja yang boleh menempati digit pertama dari angka yang tersedia, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada dua angka yang ketika dia nanti dipakai di sini, di digit pertama, mengakibatkan angka yang terbentuk itu lebih dari 400. Maka ada dua digit, yaitu 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 ini adalah bilangan yang bisa kita pakai di digit pertama. Berarti banyaknya bilangan yang bisa menempati digit pertama itu ada 2. Nah, kemudian untuk yang ke digit kedua dan ketiga, ini kan nggak ada syarat yang lain. Berarti semua bilangan itu boleh dipakai. Maka di digit kedua dan digit ketiga isinya adalah 5. Sehingga kita tinggal kalikan 2 ini kali 5 kali 5. 10 kali 5 adalah 50 bilangan. Seperti itu. Nah, yang terakhir yang D. Nah, ini ada sama-sama suruh nyari bilangan yang lebih dari 400 dengan digit-digit yang berbeda. Berarti kasusnya hampir sama dengan yang B tadi. Nah, kita siapkan dulu 3 tempat. Kemudian kita cari syarat yang pertama lebih dari 400, berarti yang pertama, digit pertama ini yang boleh menempati adalah 4 dan 5. Nah, maka ada 2 bilangan yang bisa menempati digit pertama. Nah, kemudian gimana dengan digit kedua dan ketiga? Perhatikan, tadi ada 5 bilangan yang tersedia ini. 5 bilangan ini tersedia. Salah satu bilangan ini udah dipakai di digit pertama. Maka karena angka yang kita cari itu nggak boleh memuat angka yang sama atau digit-digitnya itu berbeda, maka dari 5 udah kepakai 1 tinggal 4. Kemudian dari 4 udah terpakai 1 berarti tinggal 3. Sehingga kita ketemu hasilnya yaitu 2 kali 4 kali 3, 8 kali 3 sama dengan 24 bilangan. Begitu. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung
mungkin bisa kalian ulangi lagi ya, lihat videonya. Ini Bu Lala mau lanjutkan? Nah, nih sekarang ada contoh lagi. Jadi tidak melulu tentang menyusun bilangan ya. Nah, di sini ada contoh, ada 6 orang kandidat siswa akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Nah, terus disuruh mencari berapa banyak cara untuk memilih pengurus kelas. Jadi kan ini mau ada 6 orang, mau dijadikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, karena ketua, sekretaris, bendahara kan nggak mungkin orang yang sama kan. Misalnya si Eko itu udah jadi ketua, maka dia nggak mungkin jadi sekretaris atau bendahara. Nah, maka caranya juga hampir sama. Kita siapkan 3 tempat. Tempat yang pertama ini kita anggap sebagai ketua, yang ini, nah ketuanya itu kan, tadi kan kandidatnya ada 6. Nah, yang mau jadi ketua, yang kita pilih pertama itu kan ketua. Nah, dari 6 orang itu berarti semuanya bisa ya, punya kesempatan jadi ketua. Jadi yang bisa terpilih jadi ketua itu ada 6. Nah, kemudian sekretaris. Nah, tadinya ada 6, 1 udah jadi ketua, berarti sekretarisnya tinggal ada 5 kandidat dan bendaharanya tinggal ada 4 kandidat, sehingga kita hitung 6 kali 5, 30 kali 4, 120 cara. Seperti itu. Nah, kita lanjut lagi, kita masih menyusun angka. Di sini ada dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk bilangan ribuan yang terdiri dari angka-angka berbeda. Nah, ini ya, di sini ada ya tadi ada angka-angka berbeda. Nah, ini harus diperhatikan. Ini kan bilangan yang tersedia ada 7 ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya bilangan genap. Nah, sebelumnya kalau kita mau membuat angka ribuan, kalau 1000 itu ada berapa digit kan? Kalau 1000 itu ada 4 digit, maka kita siapkan dulu 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang diminta adalah bilangan genap. Nah, kalau kita mau lihat suatu bilangan itu genap atau ganjil, kita lihat digit terakhirnya. Nah, kalau digit terakhirnya genap, berarti bilangan tersebut kan genap. Nah, sehingga di sini dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang genap itu siapa aja? Yang genap itu adalah angka berapa? Angka 2, kemudian angka 4, dan angka 6. Maka di digit terakhir sini, itu kita bisa diisi dengan angka 2, 4, dan 6. 2, 4, atau 6. Berarti ada berapa bilangan? Ada 3 bilangan yang bisa menempati digit terakhir. Nah, kemudian untuk digit yang lain gimana? Ya udah, karena itu tadi ada syaratnya angka-angkanya harus berbeda, maka tadi kan ada 7 bilangan yang tersedia, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian satu angkanya udah dipakai di digit terakhir. Nah, maka di digit selanjutnya ini berisi 6, 6 udah dipakai 1, 5, 5 udah dipakai 1, 4. Sehingga hasilnya adalah tinggal 4 kali 5, 20 kali 6, 120 dikalikan 3 atau 360 cara. Nah, sekarang untuk menguji kepahaman kalian, sampai mana kalian udah paham, di sini Bu Lala ada 2 contoh soal. Nah, ini nanti tolong dikerjakan. Dikerjakan nomor 1 sama nomor 2, semuanya wajib mengerjakan. Kemudian nanti biasa kita kumpulkannya di Teams ya. Bagi yang kesulitan Teams bisa WA Bu Lala. Begitu. Terima kasih atas partisipasinya di pembelajaran hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dan semoga pandemi cepat berakhir, karena Bu Lala itu udah kangen banget ngajar langsung kalian di kelas. Bisa lihat ekspresi kalian yang gimana. Tapi kita cuma bisa berusaha untuk tetap 3M dan terus berdoa.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan lagi jangan lupa, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.